Pria bernama Dika Restuwibowo, 21 tahun, aniaya kakek bernama Ade Dedi, 62 tahun, hingga meninggal dunia. Korban Ade meninggal di RSUD Ujung Berung saat mendapatkan perawatan medis. Peristiwa itu terjadi di halaman parkir Alfamart Bundaran Cibiru, Jalan A.H. Nasution, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, 6/1/2026, dini hari. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku Dika sempat mengaku sebagai anggota. Saat itu Ade tak percaya dengan ucapan Dika. "Saya juga anggota, Bapak. Yang pegang Cibiru sampai sini om saya," ujarnya dilansir dari Tribun Jateng. Dika mengaku dalam kondisi mabuk lantaran minuman keras. Uang yang dibawanya kurang sehingga dia menelpon paman untuk mentransfer sejumlah uang. Dalam rilisnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap pelaku. Korban bernama Ade Dedi, bertugas sebagai pengamanan di wilayah tersebut. Ade dipukul hingga mengalami luka dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dilarikan ke RSUD Ujung Berung untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku yang diamankan berinisial Dika Restuwibowo, 21 tahun, warga Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat pelaku berbelanja di Alfamart dengan memasukkan sejumlah barang ke dalam jaketnya tanpa menggunakan keranjang belanja. Aksi tersebut diketahui oleh karyawan minimarket yang kemudian melakukan pemeriksaan. Ujarnya, Minggu, 11/1/2026. Situasi sempat memanas dan terdengar oleh korban yang berada di lokasi. Korban lalu meminta agar barang yang dibawa pelaku dibayar. Namun, karena uang yang dimiliki pelaku tidak mencukupi, sebagian barang tidak jadi dibeli. Merasa tersinggung karena disangka hendak mencuri, pelaku kemudian menghampiri korban di area parkir dan secara tiba-tiba melakukan penganiayaan. Pelaku memukul rahang korban hingga terjatuh, menginjak bagian leher dan dada korban, serta menampar pipi korban sebanyak 2 kali hingga korban tidak sadarkan diri, ujarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan pihaknya sejatinya pernah mengimbau pengusaha minimarket ataupun asosiasi minimarket terkait langkah pencegahan dari aksi perampokan. Pertama, kata dia, pengusaha diminta untuk menambah personil security di minimarket. Ini imbauan saja, mudah-mudahan bisa didengarkan asosiasi minimarket yang ada di Jakarta khususnya. Kami mengusulkan saat itu untuk diadakannya petugas-petugas pengamanan di minimarket yang ada, kata Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat, 5/6/2020. Lebih lanjut, Yusri Yunus mengimbau para pengusaha minimarket tidak ketergantungan dengan kamera closed circuit television yang telah dipasang. Menurutnya, langkah pencegahan pengamanan juga diperlukan. Jangan terlalu dipercayakan kepada CCTV, memang sangat membantu CCTV itu, tetapi kami mengimbau menyiapkan security di tempat-tempat minimarket yang ada, jelasnya. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, para perampok minimarket mengungkapkan selalu menghindari tempat yang dijaga security. Sebaliknya, mereka lebih memilih tempat yang sepi dan minim penjagaan sebagai tempat aksinya. Hampir rata-rata mereka kalau ditanyakan motifnya kenapa sasarannya ke minimarket. Yang pertama, di situ ada yang cash. Yang kedua, sisi pengamanannya memang lemah. Yang ada di situ cuma petugas pelayan saja yang ada di minimarket tersebut. Kalau ada security di situ, mereka tidak akan berani, katanya. Tersangka utama dalam kasus ini adalah seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Dika Restuwibowo. Pelaku diketahui merupakan warga Kabupaten Bogor yang saat kejadian sedang berada di wilayah hukum Kota Bandung. Dika kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berujung fatal. Identitas pelaku terungkap secara jelas setelah pihak Polda Jabar melakukan rilis resmi mengenai penangkapan oknum pemuda tersebut. Status pelaku sebagai warga pendatang di wilayah tersebut menjadi perhatian dalam proses penyidikan. Polisi mendalami latar belakang pelaku guna mengetahui apakah ada catatan kriminal serupa yang pernah dilakukannya di daerah asal. Korban dalam peristiwa naas ini adalah seorang pria lansia bernama Ade Dedi yang berusia 62 tahun. Sosok almarhum dikenal sebagai warga yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Bundaran Cibiru.
Ade Dedi tengah menjalankan tugasnya saat insiden tersebut terjadi di halaman parkir sebuah minimarket. Sebagai petugas keamanan, ia berupaya menengahi situasi yang memanas antara pelaku dan karyawan toko sebelum akhirnya menjadi sasaran kemarahan. Kehilangan sosok Ade Dedi meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan sejawatnya di lingkungan Cibiru. Dedikasinya dalam menjaga keamanan wilayah berakhir secara tragis akibat tindakan kekerasan yang diterimanya secara mendadak. Peristiwa bermula dari tindakan pelaku yang secara tiba-tiba melakukan aksi menganiaya terhadap korban di area parkir Alfamart Bundaran Cibiru. Tindakan menganiaya ini dilakukan dengan sangat brutal meskipun usia korban sudah cukup lanjut. Pelaku memukul rahang korban hingga terjatuh, lalu melanjutkan aksi menganiaya dengan menginjak bagian leher serta dada korban. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menampar pipi korban sebanyak 2 kali hingga korban kehilangan kesadaran di lokasi kejadian. Kekerasan fisik yang dilakukan Dika terekam sebagai serangan yang sangat fatal dan tidak seimbang. Aksi menganiaya ini terjadi di tempat umum pada dini hari saat situasi sekitar relatif sepi namun terpantau oleh karyawan minimarket. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi, Ade Dedi sempat dilarikan ke RSUD Ujung Berung guna mendapatkan pertolongan darurat. Namun akibat luka dalam yang cukup parah, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan. Kabar mengenai korban yang meninggal dunia ini dikonfirmasi beberapa saat setelah kejadian tragis tersebut berlangsung. Luka pada bagian rahang, leher, dan dada diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi kesehatan korban menurun drastis. Kematian Ade Dedi mengubah status perkara ini menjadi kasus penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Fokus penyelidikan kini tertuju pada hasil visum medis untuk memperkuat bukti kekerasan yang dilakukan pelaku. Insiden berdarah ini dipicu oleh kecurigaan karyawan minimarket terhadap perilaku belanja Dika Restu Wibowo. Pelaku diketahui memasukkan sejumlah barang ke dalam jaketnya tanpa menggunakan keranjang belanja, yang memicu pemeriksaan oleh staf toko. Situasi sempat memanas di dalam toko karena pelaku merasa tersinggung saat ditegur dan diperiksa. Korban Ade Dedi yang berada di lokasi kemudian mencoba ikut campur dengan meminta pelaku membayar barang-barang yang telah diambilnya. Meskipun sebagian barang akhirnya tidak jadi dibeli karena uang pelaku tidak mencukupi, rasa tersinggung Dika tetap membekas. Ia merasa disangka hendak mencuri, yang kemudian memicu dendam sesaat terhadap korban yang menunggunya di area parkir.